Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Bismillah, Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi Presiden Prabowo Subianto kembali mempercayakan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Bahkan 2 jabatan posisi strategis diberikan kepada Luhut sekaligus. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama bagaimana analisanya soal ini. Bismillah. Dari serangkaian pelantikan menteri, pelantikan wakil menteri, pelantikan kepala badan, pemanggilan para calon menteri ke rumah kertanegara, pembekalan para calon menteri di Hambalang, dan dari semua proses politik ini, ternyata yang mengejutkan hanya Luhut Binsar Panjaitan. Karena kalau yang lain gitu ya, dipanggil ke Kertanegara dulu, kemudian dikasih pembekalan di Hambalang, dan kemudian kita bisa mengira-ngira, oh ini kayaknya jadi ini kayaknya jadi menteri ini dan sebagainya gitu ya. Dari semua bocoran-bocoran yang ada, daftar atau susunan kabinet Prabowo Subianto, itu tidak ada satupun yang memuat nama Luhut Binsar Panjaitan. Karena Pak Luhut sudah waktunya pensiun, kembali kepada keluarga, udah nggak maulah jadi menteri dan sebagainya ini, katanya gitu ya. Sampai pagi harinya gitu ya, sampai jelang pelantikan menteri dan wakil menteri, itu nggak ada tuh tanda-tanda Pak Luhut akan dilantik. Bahkan kedatangannya ini nggak kelihatan, tiba-tiba dilantik. Sampai ada orang yang bilang, ya mungkin presiden bisa berganti gitu ya, presiden bisa pergi, tapi Luhut Binsar Panjaitan tetap abadi karena tetap ada di situ. Ya meskipun posisinya sudah bukan Menko lagi, tapi Dewan Ekonomi Nasional ini kepala badan yang baru, dan nggak tahu nanti akan berfungsi seperti apa. Tapi menurut Bahlil gitu ya, bahwa Pak Luhut ini posisinya ngeri katanya, karena bisa manggil-manggilin menteri gitu. Jadi ya mungkin kayak Menko, tapi juga di atasnya Menko lah. Nggak ngerti nanti ini posisinya seperti apa. Jadi kalau bisa manggil-manggil menteri itu mungkin jadi kayak ya seperti DPR bisa juga kan manggil menteri gitu. Jadi ya selain presiden, DPR gitu ya, yang bisa manggil menteri ya Luhut. Pak Luhut. Atau ini mungkin nanti Pak Luhut punya tim di Dewan Ekonomi Nasional ini yang begitu besar gitu ya, jadi mungkin sama seperti DPR yang bisa kemudian mengevaluasi semua kinerja menteri. Bisa aja gitu. Jadi ini jadi seperti DPR versi pemerintah. Dewan Perwakilan Prabowo misalkan gitu ya, Dewan Ekonomi Nasional ini jadi kayak perwakilan Prabowo Subianto gitu untuk mengevaluasi menteri mungkin gitu ya. Karena ini juga nggak tahu, kalau berdasarkan pernyataan Bahlil ya cara kerjanya mungkin seperti itu, karena ngeri katanya. Gitu. Tapi banyak orang kemudian berkomentar dan bertanya, kenapa sih Luhut terus gitu ya? Iya. Ya memang kalau kita perhatikan, yang bisa mengerjakan banyak sekali permasalahan, kalau kita berkaca kepada pemerintahan Pak Jokowi, memang salah satunya atau satu-satunya adalah Luhut gitu. Jadi Pak Luhut ini kalau soal urusan koordinasi, masalah-masalah yang ada di lapangan itu sangat-sangat cepat sekali. Jadi ibaratnya gitu ya, kalau yang lain ini kan butuh koordinasi gitu ya. Terus kemudian kalau menteri lain ini harus laporan dulu, harus tanya dulu ini gimana gitu ya. Terus kemudian masih penuh pertimbangan. Kalau Luhut enggak nih. Kalau presiden nyuruh Pak Luhut, itu langsung terima beres. Pokoknya beres. Jadi nggak ada kemudian drama-drama, laporan dulu, tanya dulu dan sebagainya, itu nggak ada. Dan ya Pak Luhut memang adalah orang yang bisa melakukan itu semua. Dan kita bisa sekali lagi berkaca kepada era Pak Jokowi dulu. Ya nggak tahu sekarang akan seperti apa, karena bisa aja berbeda gitu ya. Bisa sangat berbeda gitu, karena ya itu sama seperti Pak JK di eranya Pak SBY dengan Pak JK di eranya Pak Jokowi, itu kan jauh sekali beda fungsi dan kerjanya gitu. Jadi beda presiden bisa jadi beda kinerjanya, tapi kalau berdasarkan pengalaman Pak Luhut di pemerintahan sebelumnya, memang beliau bisa melakukan banyak sekali pekerjaan yang itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Ya meskipun sekali lagi jadinya timnya agak banyak gitu. Pak Luhut itu punya tim yang begitu luar biasa sehingga ya gampang melakukan koordinasi karena memang sudah sebanyak itu. Jadi bisa langsung dikerahkan kemana-mana.
Di sisi pekerjaan gitu ya, untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di negara ini ya bagus-bagus saja gitu. Bagus Pak Luhut jadi Dewan apa namanya tadi, Dewan Ekonomi Nasional ya bagus, bagus saja. Mau jadi Perdana Menteri atau Wakil Presiden atau apapun posisinya ya itu bagus-bagus bagus aja gitu. Tapi kalau posisinya kemudian menggantikan tugas-tugas yang seharusnya diberikan kepada para menteri, ya mestinya kan itu kemudian perlu dievaluasi karena jadi nggak efektif dan nggak efisien lagi gitu. Untuk apa ada menteri kalau kemudian nggak bisa kerja? Untuk apa kemudian ada kementerian-kementerian ini yang kalau dalam suatu situasi atau masalah, kemudian semua masalah itu diselesaikan oleh Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi. Tahu gitu kan mending nggak usah ada kementerian atau kabinet gitu. Mending menterinya Pak Luhut satu gitu. Terus kemudian di bawah tuh ada kepala bidang atau kepala staf atau staf gitu ya. Jadi menterinya cukup Pak Luhut aja sebenarnya. Yang lain nggak usah gitu. Atau Menko-nya Pak Luhut membawahi semua kementerian gitu. Sehingga ketika ada masalah-masalah atau urusan-urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh menteri, itu Pak Luhut itu nggak dipertanyakan oleh masyarakat atau publik gitu. Karena kadang bukan kerjaannya tapi dikerjakan sama Pak Luhut. Kan lucu gitu. Jadi ya mungkin ke depan ini perlu dipikirkan, mungkin juga perlu dibuatkan undang-undang agar Pak Luhut itu bisa berada di atas menteri gitu ya, yang kemudian bisa memberikan perintah apapun dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negeri ini. Jadi selanjutnya anggarannya bisa difokuskan kepada Pak Luhut dibandingkan menunjuk banyak menteri tapi kemudian ternyata banyak yang tidak bisa bekerja atau menyelesaikan persoalan kan ya eman-eman gitu. Mending semuanya kasih ke Pak Luhut gitu. Supaya apa? Supaya begitu powerful dan semakin semangat timnya bekerja. Ini menterinya udah nambah gitu ya. Kementeriannya sudah 53, lebih banyak dari era Presiden Jokowi, tapi tetap ada Luhut juga. Ya saya pikir gitu ya, ketika ada 108 orang dipanggil ke Kertanegara yang katanya ini akan menjadi menteri dan wakil menteri. Saya pikir, oh itu karena nggak ada Pak Luhut tuh. Makanya jadi repot semuanya gitu ya. Jadi kayak, wah kesulitan tuh. Makanya beberapa kementerian harus dipecah tuh. Karena nggak ada Pak Luhutnya. Yang nggak bisa menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang memang spesifik atau unik gitu. Jadi ya mungkin itu alasannya gitu ya. Kebanyakan menteri atau banyak penambahan kementerian dan wamen itu mungkin karena faktor itu. Tapi ternyata ada Pak Luhut juga di situ, saya juga jadi bingung. Ini sebenarnya kementeriannya gimana? Tujuannya seperti apa? Karena kalau ada Pak Luhut juga, Luhut lagi untuk kemudian menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia, semestinya kan ya kementeriannya ya minimal sama lah. Kayak kemarin gitu ya, 34, cukup lah. Jadi nggak perlu terjadi penambahan sampai 53, kemudian 56 jadi wakil menteri. Itu apa gitu? Itu buang-buang anggaran aja. Jadi ya kita lihat saja, mungkin fungsi dan tugasnya berbeda karena ini beda presiden gitu ya. Cuma ya kasihan saja gitu. Anggaran yang begitu besar yang kemudian diberikan kepada pos-pos kementerian, kemudian dipecah-pecah, bahkan ada Menko yang sebenarnya itu satu kementerian gitu ya, tapi ada Menko yang membawahi 3 kementerian yang sebenarnya 3 kementerian ini itu sebelumnya satu dipecah menjadi 3 supaya ada Menko-nya. Ini kan ada tuh. Ya saya nggak usah sebut lah, kalian cek sendiri gitu ya. Jadi ya dengan segala kekacauan ini ya rakyat atau kita semua cuma bisa komentar, ya mau gimana lagi gitu. Mereka yang punya kuasa udah terlanjur berkuasa, kita mau bilang apapun ya kayak nggak ada gunanya. Apa coba gitu. Kita cuma berkomentar supaya nggak stres aja, nggak ada dalam pikiran kita unek-unek yang kemudian nanti bisa tambah stres gitu ya. Karena kalau unek-unek itu disampaikan gitu ya, apa yang ada dalam pikiran kita itu dicurahkan, mungkin itu mengurangi apa namanya stres kita gitu. Dan teman-teman yang nonton YouTube saya kan juga kurang lebih sama gitu ya. Mereka punya pemikiran yang sama dan kemudian apa yang saya sampaikan itu mewakili banyak orang. Jadi mereka senang nonton, oh ini bener nih. Saya juga pengen bilang kayak gini, cuma nggak bisa ngerangkainya gitu. Atau sulit untuk merangkai pernyataan-pernyataan opininya. Atau ada juga yang takut dan sebagainya. Makanya ya mungkin itulah yang membuat YouTube atau Siwo TV ini atau channel atau video saya itu cukup diminati atau ditonton oleh banyak orang. Karena kesamaan pikiran atau unek-unek yang ada dalam
kepala kita semua. Oke guys, jadi Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya itu mendapatkan 2 jabatan penting di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan pertama adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dia dilantik sebagai ketua pada Senin 21 Oktober 2024 bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Dalam regulasi tersebut, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan dan nasihat kepada Presiden, menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden, dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. Lalu sehari setelahnya, pada tanggal 22 Oktober 2024, Pak Luhut kembali dilantik dengan jabatan baru lainnya, yakni penasihat khusus Presiden. Fenomena Pak Luhut yang kembali menjabat di pemerintahan cukup menarik, soalnya pada 2 hari sebelumnya, Pak Luhut telah pamit dan minta maaf kepada masyarakat melalui akun media sosialnya. Namun, tentu pengangkatan Pak Luhut ini sudah menjadi pertimbangan matang-matang oleh Pak Prabowo soal 2 posisi strategis yang diberikan kepada Pak Luhut. Tidak lain dan tidak bukan demi mensukseskan visi misi program-program di pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana menurut kalian guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.